Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya yang hadir di sini. Ada Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Dan ada juga Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang takdir. Bagaimana merubah takdir? Nah, begini Pak Ustadz, takdir ini kan kadang-kadang saya sendiri juga masih mereka-reka gitu Pak Ustadz ya. Yang mana yang namanya takdir, yang kejadian-kejadian tersebut saya juga masih mereka-reka. Salah satu contoh ini Pak Ustadz, misalnya saya sekarang kan sudah pensiun. Apakah itu termasuk takdir? Misalnya seperti itu. Terus bagaimana merubah takdir itu? Misalnya saya pensiun, saya ingin jadi direktur, gitu Pak Ustadz. Kan boleh kita ke arah situ kan boleh ya Pak Ustadz ya. Bagaimana nih penjelasannya Pak Ustadz? Mohon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi takdir itu banyak diceritakan bahwa ada takdir harian, ada takdir mingguan, ada takdir bulan, tahun, ada itu istilahnya yang banyak diketahui oleh saudara-saudara kita. Tapi tahu nggak takdir yang datang harian itu dari mana? Nah, dari mana datang itu, takdir yang datang mingguan itu dari mana? Nah. Takdir yang datang itu mengenai kita ya. Ya. Bulanan, tahunan itu dari mana? Nah, banyak saudara kita itu tidak tahu, tidak paham lah ya, tidak paham. Sebenarnya takdir harian itu datang pada hari ini itu insya Allah sebabnya itu dari berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun dulu. Jadi dikumpulkan apa yang akan terjadi pada seseorang itu dimunculkan di hari itu bisa. Mulainya itu sejak manusia itu bagaimana itu Pak? Sejak manusia itu dihitung amal baik dan amal buruk. Akhil balik. Akhil balik istilahnya. Kalau sebelum akhil balik jadi gimana Ustaz? Ya, kalau sebelum akhil balik itu kan si anak itu mempunyai dua sifat dari ayah dan ibunya. Jadi dia nanti si anak itu akan memilih, dia akan memilih ke arah mana. Nah, di titik itulah sebenarnya takdir itu akan berusaha dirubah oleh orang tuanya. Umpamanya kalau orang tuanya itu Islami, anaknya disekolahkan di pesantren, sekolah Islam atau sekolah ke Timur Tengah atau ke Madinah atau ke Arab atau ke Lebanon atau ke Mesir. Itu kan mencoba untuk merubah takdir. Nah, tetapi yang paling ringan kita ketahui itu seperti ini. Jadi kalau kamu menyatu, saya pensiun, apakah itu takdir? Iya, itu takdir. Karena sudah terjadi pensiun. Karena sudah terjadi pensiun. Oke. Kemudian kalau kamu menginginkan, kamu ingin jadi direktur utama, bisa nggak? Loh, persoalannya bukan bisa atau enggak. Atribut atau alat atau komponen untuk menjadi kamu direktur utama itu ada enggak? Umpama direktur utama dari jenjang karirmu, umpamanya bisa enggak kamu? Satu, dilihat sejak dari kapro, kamu nyakitin hati atasanmu enggak? Nah itu kan enggak tahu ya Pak. Iya. Karena kalau kamu kapro berhenti, malah turun-turunnya jadi vice. Ya. Berarti kamu kan diturunkan di titik itu. Berarti atasanmu kurang setuju, kurang suka, bukan kurang setuju. Karena beda atasan, beda perlakuan. Oke. Gitu sekarang ya. dari vice kamu jadi kapro lagi enggak? Ya sudah. Terakhir itu. Nah, di titik itu berarti rata-rata kita ambil rata-rata, berarti atasanmu itu kurang suka dengan kamu. Jadi atributnya itu. Lalu dari sisi karier, ya, dari sisi karier. Tapi kalau dari sisi politik, apa yang kamu ikuti dari politik yang kamu pegang?
Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kan, dari sisi politik kamu nggak bisa jadi dirut. Oh, itu bahan-bahan untuk, berarti apakah bisa nanti dijadikan takdir tahunan gitu Mas, kira-kira mulai sekarang nih gitu. Ya, kamu tuh kalau berangan-angan boleh. Iya, Kan iya, tadi iya. saya cerita, Iya, iya. saya tanya sama kamu, Iya. Ustadz, kalau saya mau ke Jogja, kira-kira 6 jam, 7 jam bisa sampai nggak Jogja? Saya jawabnya itu ringan. Mikir saya, kamu naik kendaraan, ya insya Allah bisa kan gitu. Oke. Tapi saya berangkang, lah kan nggak ketemu atribut untuk sampai 6 jam sampai 8 jam nggak ada. Lah kalau saya kan jadi, loh kan nggak bisa. Berarti hal yang nggak masuk akal gitu maksudnya. Ya kan ngerti maksud saya adalah saya kan tadi udah nerangin Iya. atribut atau alat untuk menjadikan kamu direktur utama itu punya ndak kan gitu. Punya itu yang bagaimana? Kamu punya lokomotif nggak untuk kamu itu ngatok kepada direktur Nggak. atau ngatok kepada komisaris atau ngatok kepada siapapun. Saya bilang ngatok loh ya, karena kebanyakan ngatok orang-orang. Sifat ngatok itu yang saya nggak punya. Ngato itu apa? Ngatok itu kayak Minta. Bukan. ngatok itu bukan minta, ngatok itu seperti orang itu menghamba. Oh ya. Menjilat. Menjilat seperti itu. Nah kalau nggak punya ya sulit. Jangan bilang loh kalau Allah mau menginginkan bisa loh. Oh, nggak bisa gitu ya Pak. Janganlah ngomong seperti itu Iya. dulu kan gitu ya. Kita ngomong dokter itu nyuntik orang bisa nggak? Bisa. Coba kalau pertanyaan dibalik, kalau nggak ada alat suntik, nggak ada injeksi, bisa nggak nyuntik? Nggak bisa. Loh kan nggak bisa. Iya. Kan harus pakai logika gitu. Jadi alat itu harus punya gitu loh. Jadi bukan persoalan kalau Allah mengizinkan, loh iya saya tahu kan gitu. Jadi bukan itu. Kalau Allah iya langsung, tapi kan bagaimana Sunatullahnya ya. nah sunatullahnya ya harus di ngertiin juga. Nah disitulah kamu akan sulit, paham ya? Iya, iya. Mau jadi dirut sulit karena alat-alatnya nggak punya. Nggak punya. Paham ya? Nah, yang namanya takdir itu bisa kita bikin, yaitu berubahnya takdir itu begini. Saya kasih contoh. Kamu, Haji C, Eko, itu kamu melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu takdirmu. Takdir kamu melakukan kebaikan. Kamu di luar sholat, kamu nganggur, kamu bertasbih, itu takdirmu. Kamu sebenarnya menyusun takdir ke depan itu ya dari itu. Oh. Kamu diajak orang nggak marah karena kamu memaafkan. Nah, kamu menyusun takdir kebaikanmu di situ. Kamu dimarahin istri gara-gara istrimu, kamu ngejak ngomong sama kamu ngorok dimarahin. Kamu nggak marah. Nah, kalau itu ada bedanya. Nggak marah bukan dapat baiknya, enggak, biasa aja karena kamu ngorok jadi sistemmu jengkel, normal aja kan gitu ya. Nah, tapi kebaikan demi kebaikan itu adalah takdir yang kamu jalanin, yang insya Allah itu akan menyusun takdir ke depanmu, entah hari, entah minggu, entah bulan, entah tahun. Jadi takdir baik itulah yang insya Allah menyusun takdir ke depan. Jadinya apa itu Pak Ustaz? Jadinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ah, itulah ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Kamu sudah merubah mulai saat ini umpamanya. Tertib, baik, baca Quran, hormat pada orang tua, hormat pada istri. Istri ngomong kasar, kamu senyum-senyum. Anakmu ngomong kasar, kamu santai. Anakmu malas, kamu santai. Malah salah ya. Anakmu ngomong kasar, anaknya siapa? Anakmu santai, anaknya siapa? Gitu. Kan begitu ya. Iya. Nah, disitulah sebenarnya harus kamu pahami. Dan di titik itu kamu itu belajar melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di titik itulah takdir baik sudah kamu kerjakan. Selama kamu kerjakan karena Allah Ta'ala, di situ ada perubahan. Nah,
Allah akan merubah nasibmu nantinya di kemudian hari. Nah, yang biasanya kamu mamanya ngeluyur nggak karu-karuan, makan nggak karu-karuan, ngomong nggak karu-karuan, dapatnya begini kan gitu. Suatu ketika kamu karu-karuan sekarang. Gimana? Kan jadi ndak karu-karuan. Oh, dari ndak karu-karuan menjadi karu-karuan. Bahasanya tinggi nih. Menjadi baik, Tertib gitu tertib, ceritanya. baik, dan senantiasa tidak ada waktu, ya ada waktu luang sedikit. Tidak ada waktu kecuali kamu ingat kepada Allah Ta'ala. Entah melakukan perbuatan baik, bismillah. Waktu kosong kamu bertasbih, memuji Allah. Terus menerus ngomong sama Haji C, kamu ngomongnya baik. Ngomong sama Eko, ngomongnya baik. Ngomong sama saudara kamu, ngomongnya baik. Terus semuanya baik. Nah, kamu melakukan takdir kebaikan. Nah, inilah yang akan disusunkan oleh Allah Ta'ala di kemudian hari besok. Nah, itu kamu sengaja atau tidak sengaja, kamu sudah berusaha merubah takdirmu sendiri untuk yang ke depan.